Seperti yang lo lihat semuanya, gue sekarang lagi ada di garasi drift. Gue seneng banget bisa ada di sini karena ternyata anak-anak muda zaman sekarang tuh kreatif banget ngebangun mobil. Gue ngelihatnya aja seneng. Dari berbagai mobil yang ada memang sesuai dengan namanya mereka fokus di drifting, makanya namanya garasi drift. Hari ini mobil gue lagi ada di situ, lagi di dalam. Kenapa gue bawa mobil gue ke sini? Supaya mereka juga tahu selain drifting, memang masih banyak mobil-mobil lain yang bisa dibangun untuk cabang motorsport yang whatever yang kalian mau ikut. Nah, mobil AP4 ini salah satu mobil yang paling baru yang gue bangun. Dan AP4 ini punya teknologi yang paling baru juga. Artinya mereka bisa belajar banyak. Gue malah bilang, udah lu foto-foto aja mobil gue dengan semua kebutuhan lo, karena nantinya lu bisa ngebangun mobil ngikutin pakem tren zaman sekarang. Gimana cara ngelasnya, gimana panel per panel harus dipotong supaya bisa gampang ngerjain mobil dan lain-lain. Gue udah di sini dari tadi dan gue ngeliat ada banyak banget mobil drifting yang ada, dan ini mobil dia yang paling baru si 861 ini. Ini mobil yang sangat terkenal. Kenapa sangat terkenal? Karena ini mobil kalau nggak salah tabrakan waktu dibawa menuju ke pameran, dan ada quotes-nya mereka yang sangat bagus. Gue bangun mobil ini bukan pakai duit, tapi pakai hati. Kelihatannya mereka sangat fokus sekali dengan gaya-gaya mobil-mobil lebar gitu ya. Kalau gue jalan-jalan ke sini, ini kelihatan sekali kalau mereka fokus sama S-chassis. Ini 3 mobil, 4 sama yang sana, itu S-chassis. Jadi S13, S15, S13 juga, SX. Dan gayanya tuh mereka suka banget roket bunny deh. Terus yang lucu dan seru adalah mobil yang itu nih. Mobil yang ini bekas mobil gua. Bukan mobil balap gua, tapi ini bekas mobil pacaran gua sama Sisi. 200 SX, dulu warnanya merah, mukanya bukan S15, standar, suka gua pakai, mesinnya CA18 otomatis. Terus dirubahlah dia jadi mobil drifting. Ini adalah mobil pertama yang memperkenalkan gue sama mereka, sama garasi drift, karena di tahun 2010-an awal lah. Mereka datang ke bengkel gue sama bokapnya, nanya, Mas Rifat ada mobilnya yang bisa buat drifting gitu. Pada saat itu gue punya 86, dan ini gue belum berpikir untuk bangun mobil ini sebagai mobil drifting, karena gue cuma suka aja mobilnya 2 pintu, 80s apa 90s ini kalau nggak salah 89 apa 90 ya mobilnya. Terus gue pikir ya udah, kenapa Om? Karena anak saya suka balapan, mau drifting. Ya udah, it's okay. Ternyata sekarang one of the icon mobil yang ada di Indonesia untuk drifting. Gue seneng banget, mobilnya prestasinya juga banyak. Kenapa sih mereka bikin garasi drift? Apa sih? Kenapa kok mereka sukanya drifting? Gue suka gayanya. Mungkin gue akan ngomongin suatu project sama mereka berdua. Jadi projectnya apa? Lo denger, gue ngobrol apa nanti berdua sama dia. Oke? Oke, tadi kita udah sedikit keliling di garasi drift yang mobilnya keren-keren banget. Nah, sekarang gue mau nanya sama yang punya. Karena yang punya ini juga keren dan adik kakak ini kompak banget. Yang gue mau tanya bukan spek mobilnya dulu nih, ini nanti belakangan aja. Karena ini juga, lu tau kan, ini mantan gue satu. Tapi yang gue mau tanya adalah kenapa namanya mereka garasi drift? Karena kan banyak garasi yang lain. Nah, siapa tahu bisa dijelaskan, coba. Namanya ya Mas, namanya dulu ya. Iya, namanya dulu. Garasi drift. Sebenarnya kita ini ngambil rada sedikit nyontek sih Mas namanya. Oke. Nyontek sama YouTuber luar. Oke. Tapi itu YouTubernya bukan YouTuber sih, bukan nama channel, tapi nama kontennya, salah satu nama kontennya. Oke. Namanya tuh Garage Drift. Drift Garage. Oh, Drift Garage. Udah lama tuh ya, udah lama banget tuh. Chris Forsberg sama Renter. Iya. Awal-awal gue drifting tuh Mas, gue tahu tuh, gue pernah nonton tuh. Iya. Kita tertarik sama mereka Mas. Iya. Emang konsep awal kita tuh bikin video kayak dia. Oke. Jadi ngemodif-modif mobil, apalagi mobil-mobilnya mirip-mirip sama kita lah, S-chassis. Betul. Terus gue sama Dipo mikir kan, apa kita bikin juga ya, tapi dengan kearifan lokal, dengan khasnya Indonesia. Tapi bingung gitu namanya apa, nama yang Indonesia tapi berhubungan sama drifting. Terus ya, kenapa nggak kita bahasa Indonesiain aja? Iya, betul juga sih. Jadi garasi drift. Tapi memang kalian tuh fokus utamanya dari dulu drifting? Sebenarnya sih nggak. Kontes atau apa? Karena kan lu kan juga aktif
Kalau awalnya drifting Mas. Kalau gue sih sebenarnya karena kakak gue dulunya udah drifter duluan. Iya, gue kenal kok kakak lo. Iya, Dipo sama Bimo. Dia duluan. Terus karena selain mobil drifting yang kita punya, kita juga mobil hariannya. Nah, mobil hariannya ini kita ikutin acara kontes aja lah. Tapi sebenarnya ikutan kontes gitu juga kita nggak mau menang, nggak mau apa. Bukan obsesi menjadi yang standing di situ. Maunya konten. Iya, konten. Iya, jadi kita butuh konten. Naruh mobil di situ. Iya. Ya, kita sekalian bikin video untuk acara itu. Iya. Gitu. Nah, gue sukanya juga gini loh. Lu itu kan emang apa ya? Bagian dari motorsport Indonesia. Cuman lu tuh orangnya realistis. Nggak perlu jadi pembalap-pembalap banget deh. Karena ngegedein kolam pembalap ya segitu-gitu aja. Lu ngegedein ke orang-orang yang suka mobil kan. Iya. Nggak perlu pembalap dong. Terus lu bikin gua mobil. Belajar dari lu juga, Mas. Tenang. Gua ini kok approve, tenang. Wih. Maksudnya gua approve kebaikan lu. Iya, itu yang gua terima juga itu. Iya, gue juga tahu. Makanya kenapa mobil gue semua ada di sini kan, karena lu semua baik sama gua. Makanya gua teruskan kepada yang berwenang untuk meneruskan legacy gua. Oke. Terus mobil, sekarang kita masuk mobil. Lu kan fokus banget sama S-chassis, oke? Fokus nih gue bilang. Karena ini bisa dibilang peternakan. Ternak Nissan ya. Kenapa? Karena biar spare partnya sama semua, karena handlingnya bagus, karena gampang dapat barangnya atau apa? Sebenarnya alasan utama kita Mas gara-gara kembali lagi ke stylenya, desain dari mobilnya itu cantik dan JDM banget Mas. Playful. Mungkin bisa diganti. Iya, sama. Kalau sebenarnya ini kan kebetulan dukungan dari bokap juga ya Mas. Jadi pada awal kita mulai balap tuh kan masih SMA, Dipo Bimo masih SMA, gue bahkan masih SD. Kan gak punya duit buat beli mobil dong. Bokap mau dukung karena ya jatuhnya ini mobil-mobil yang ada di sini mobil investasi. Iya, betul sih. Betul. Jadi harganya tuh bakal naik terus ya, ibaratnya kayak beli saham lah. Iya. Tapi dalam bentuk mobil. Dan ini mobil nggak ini ya, nggak habis sama waktu ya. Dia sih. Iya kan. Ini umurnya udah berapa? 25 tahun. Yang ini 20 tahun Mas. Iya, 90. Kalau mukanya ya. Cuman mobilnya kan 93. Mobil 27. Makanya. Tapi masih masuk gitu ya. Zaman sekarang. Jadi ya represent lu semuanya masih muda-muda, terus mobilnya juga stylingnya muda. Nah, bahkan Rocket Bunny-nya sendiri aja belum lama ini baru keluar. Iya. Padahal mobilnya udah puluhan tahun. Oke. Tapi kalau styling Rocket Bunny, emang lu suka styling Rocket Bunny apa just up to date aja jadi di saat sebenarnya itu? Gini Mas, gue awalnya tuh kan SX ini abis nabrak nih ceritanya, mobil yang ini nih. Oke. Di tahun 2015 tuh abis nabrak. Terus gue pengen ngerubah sekalian deh. Iya. Gue awalnya nggak mau Rocket Bunny. Itu sebenarnya saran dari Dipo. Gue awal maunya tuh kalau nggak BN Sport ya kayak gondrong-gondrong gitu deh. Iya. Lampunya masih lampu kodok. Nah, si Bimo itu kebetulan suka S13,5. Lampu depan S15, belakang SX. Dipo ngasih saran Rocket Bunny aja lah, ini keluaran baru dan juga pastinya sekalian ganti moncong, sekalian ganti style. Jadi depannya S15 Rocket Bunny. Itu belum pernah ada dan lagi in banget nih, white body gitu pada saat itu. Dan ya gue mikir juga bentuknya juga oke sih. Nah, akhirnya kita coba pesen depannya itu S15, belakangnya buat SX. Kita paduin dan ini sebenarnya banyak yang dirubah-rubah sih. Lagi di sini. Ini juga bagian fender sama sasket harus dirubah. Tapi ya akhirnya jadinya keren banget sih. Tapi lu all out ya? Dalamnya juga dashboardnya S15? Dashboardnya S15. Sebenarnya ini kan mobil bekas Dipo Mas. Oke. Jadi gue dapat udah gini sih. Oke, baik. Di tangan gue. Gue gak punya kakak sih. Gue dapat udah ada. Gue dapat dashboard dari 15. Oke. Yang gue ganti cuma mesin 2JZ sama jadi Rocket Bunny. Terus jadi spesifikasi mesinnya 2JZ aja atau lo aja stroke up, cam, turbo, jadi, apa ini 2JZ internalnya standar, ganti turbo doang. Oke, lu orang pintar berarti. Enggak sih Mas, budget. Emang kayak pintar. Pintar. Ya, ada faktor yang kita orang tuh banyak banget gini sih bikin mobil sepol-polnya, tracknya aja nggak cukup. Iya. Salah satunya gue. Track. Oh iya. Tapi kan kalau lu emang nggak apa-apa lah Mas kalau lu. Harus jadi sesuatu yang beda dulu ya. Kalau lu
semua orang juga maklumin Mas. Begitu, begitu, speknya mau gitu. Cuman at least kan Indonesia bangga punya mobil begitu lah. Emang harus ada lah. Apalagi lu ini kan emang paling ya udah topnya lah. Senior. Gak apa-apa. Kalah sama lu sekarang sih. Aduh. Kalau gua ya generasi milenial. Generasi milenial baru. Nah makanya sekarang gua datang ke sini kalau kan gua ngeliat beginian. Kan gua masih punya nih satu. SX. Iya kan? Itu si LS7. Enaknya gua apain? S-chassis. Enaknya sih ya selama ini gua ngeliat lu di dunia rally nih Mas. Iya makanya. Gue mau belajar sama anak milenial. Harus ngapain gue? Gue mungkin anak milenial itu sukanya drifting sih Mas. Kebanyakan ya zaman sekarang. Jadi tetap mobil drifting? S-chassis kan Mas? Iya. S-chassis cocoknya emang drifting sih. Oke. Dan tapi gue mau beda sama lo. Gue pingin lo yang bikinin mobilnya, tapi gue mau beda sama style-nya. Oke. Apa yang represent gue? SX ya? Iya, pokoknya gue ke drifting. Gimana cara merepresentasi gue ke drifting? Tuh kayaknya apa? Kalau gue lihat selama ini lu pengen tampil beda ya Mas ya? Kayak bikin expander jadi drifting. Ini S-chassis kita bikin tampang yang beda Mas. Jadi kalau sekarang nih ada style baru, ada namanya body kit Boss gitu lah. Keluaran Rocket Bunny. Oh itu Rocket Bunny juga? Cuman lampu depannya ini jadi klasik gitu loh, jadi kayak mobil-mobil klasik. Gue dong. Nah cocok tuh kayak gue kan masa lalu tapi masa kini. Orang masa lalu gimana? Tapi style masa kini. Oke. Nah iya itu konsepnya sama sih kayak yang lu mau Mas. Konsepnya style masa lalu tapi kekinian gitu. Dari white bodinya. Terus mobilnya itu Boss apa? Mobil tua JDM, mobil Amerika tua. Gue juga nggak paham ya. Cuman contohnya tuh yang dipakai sama ini sekarang Mad Mike. RX-7 Mad Mike. Backdate gitu. Iya. Oh Boss. Iya ada gaya Amerikanya. Mobil gue V8 lagi tuh. Nggak paham sih Mas itu sebenarnya gaya mana. Cuman keren gitu. Kita coba aja Mas. Boleh. Lu bisa bantuin gua? Gue sih bisa. Bisa ya? Cuman ya take time aja, tenang. Paling ya lu tahu kerjaan gue kan Mas. Nah iya. Bisa tapi rapih sedikit bisa. Iya, nggak bisa banget karena tangan gue bukan tangan profesional yang beres. Gue punya bengkel. Lu lihat expander gue kan kayak apa? Rapi. Kita bisa bagi antara mechanical sama technical. Boleh. Mechanical, technical, electrical. Nanti kita bagi-bagi. Nanti pokoknya tugasnya adalah lu kosmetiknya, gue mechanical-nya, sama electrical-nya. Nanti gue yang bagian manisnya. Gue paling demen sih kalau masang mau dikit gitu Mas. Iya. Warna apalagi mobilnya 200 SX. Chassis. Gue banget itu. Warnanya apa? Ini setanggung itu mobil udah lama banget nggak jalan. Udah 5 tahun kali nggak jalan. Lu sukanya warna apa Mas? Enggak, kalau kita ngomongin stylingnya agak mobil lama, kita harus out of the box juga lah. Misalnya nih, nggak ada yang main warna hijau, gue bikin 356. Kan hijau tiba-tiba, orang bilang, kalah warna hijau. Nggak ada kalah warna, udah tepat aja. Nanti yang ini kita pilih. Warnanya mesti keluar dari pakem itu, tapi mobil drifting. Fusion, twisted. Expander balapan gitu kan fusion tuh. Iya. Mungkin nanti kita pikirin lagi Mas. Kita cari yang lagi tren ya. Soalnya kalau warna kebetulan selama ini gue punya mobil warnanya kalau nggak merah putih. Karena gue nasionalismenya tinggi. Iya. Ya boleh aja nggak apa-apa. Sama bisa, mobilnya juga kan? Mobil gue merah putih juga. Iya. Oke. Ya udah. Itu menarik banget sih Mas. Ya udah, boleh aja sih. Jadi Rifat Sungkar comeback drifting ya. Iya dong. By Garasi Drift. Asik nggak tuh dicap Garasi Drift? Tas. Kan guru mengajarkan ke muridnya. Muridnya lebih pintar. Kan gue selalu bilang gitu. Udah waktunya gue belajar lagi sama yang lebih muda. Benar. Dan kalau spesifikasi yang tadi kan lu bilang lu pakai JZ gitu ya. Nanti soalnya mobil gue masih V8 dalamnya. Tapi gue V8 pakai NOS sekarang. Tabung NOS-nya 2. Ya kembali lagi kayak yang lu ngomong sih Mas. Udah cukup kita track di sini juga. Standar juga V8-nya pakai NOS 2, that's it. Karena gue punya tabung NOS 13 bekasnya Pajero dulu. Ini kan saya nggak dipakai. Sisaan. Terus sekarang nempel gearbox-nya itu gearbox RB. Yang nempel. Tapi gue punya sequential juga nggak kepake. Nggak tahu ya perlu apa nggak. Ntar kita bisa omongin. Kalau menurut gue sih, kalau pakai sequential enak. Cuman di Indonesia nggak begitu. Perlu sih. Satu kali doang pernah.
Iya kan, kebanyakan investasinya. Ya udah kita pakai RB yang udah ada aja. Terus nanti kita gambar-gambar deh ya. Boleh. Ya. Ntar kita bikin Collabs. Ya, kita kalau orang kan collabs di YouTube nih. Kalau kita collabs project aja. Iya, kita collabs project, boleh. Ya kita bikin kayak 86 gitu deh Mas ya. Iya. Rapi, beda gitu. Dan pokoknya new style lah. Style yang baru ya. Oke. Ntar kita omongin lebih lanjut. Ya udah. Boleh banget. Nanti kayaknya ini kan baru episode 1. Kita akan punya episode berikutnya yang kita ngomongin project kita. Tapi anyway, hari ini terima kasih banyak ya. Wah, Mas Rifat, aku makasih banyak juga. Datang ke sini gue happy banget. Gue seneng banget lihat baby gue sekarang masih terawat dengan sangat baik. Lu lihat aja nih bentuknya keren gini. Ya, gue juga seneng banget Mas. Tadi gue udah cerita nih. Oh, yang ini, kisah mobil ini. Kisah mobil. Dulu mobil gue pacaran sama Sisi, mesinnya CA 18, matic, merah, mulus. Sekarang brutal tapi jadi icon. Ya kan? Nanti adek lu ngedrift pakai ini aja Mas. Kayaknya gitu ya. Gue ajak aja apa ya? Ya gue sih nggak nolak ya Mas. Boleh. Jadi Mas. seru lah. Itu juga bakal seru sih kalau misalnya dia ngedrift pakai ini. Boleh ya. Ya udah ntar gue ajakin. Siap. Ya wes. Oke. Thank you ya. Siap Mas. Itulah pembicaraan gue. Ngomong-ngomong gue sama Garasi Drift, sama Ziko, sama Dipo juga tadi. Kalian mungkin udah nonton apa yang kita obrolin. Terus tadi juga sekilas ngebahas tentang spesifikasi mobil drifting ini. Tapi berhubung ini baru awalnya, gue mudah-mudahan konsep project gue sama Garasi Drift akan jalan. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Karena kemarin gue sempat ngobrol di live, banyak banget yang berubah. Mobil gue tuh IKEA Formula semua kaki-kakinya. Terus habis itu sekarang udah berubah katanya Wisefab. Apa Wisefab? Yang lagi hits Wisefab. Oke, beda lagi tuh bentukannya kan. Angle-nya lebih dahsyat. Lebih gede lagi. Terima kasih banyak udah nonton Garasi Drift. Gue bareng sama mereka. Motivasi gue juga jadi besar sekali. Pingin lebih keep up lagi dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Sementara mereka juga habis nge-review expander gue. Jadi kita berdua udah ada pertukaran informasi dan kolaborasi bikin project nanti yang waktu akan datang. Nih Motek nih, bandara Motek se-Indonesia nih yang paling top. Tuner paling top se-dunia nih, bukan Indonesia aja. Om ngapain kesini Om? Tuh panggil Rifat biasa. Minum obat. Dokternya harus jalan, dokternya. Nih kalau bikin donat ini memungkinkan nggak? Gini. Kok apa gini kok? Kan dari sana. Kan mumpung dulu dulu. Enggak, bablasnya ke sini. Hancur rumputnya. Enggak apa-apa, Mas. Hah? Terus lu bablasin ke sana baru bikin donat. Hancur beneran loh. Itu mobil tenaganya gila loh. Habis ini rumputnya. Bisa buat nanam padi ntar. Tapi 2 minggu numbuh lagi sih biasanya. Tapi ini tinggi loh, Pak. Iya, trotoarnya. Oh, yang di sana. Terus lalu dah Mas gimana? Gua sini pakai aja. Oke. Gue yang takut sih Mas. Iya. Serem banget tadi ya, kenceng banget ya. Cukup lah kalau kencengnya sih. Oke siap ya. Bismillah. Yang itu jalan nih. Siap. Kenceng ya? Gue gak pernah dibawa mobil sekenceng ini. Kenceng ya? Tesla P100D aja kayak gak sekenceng ini. Kenceng ya? Tadi tuh baru ngetes. Itu ya udah serem banget Mas, gua rasanya. Gitu ya. Anti lag. Nah, ini anti lagnya agresif. Kalau ini baru ini enak nih. Tuh. Keren. Iya. Klaksonnya lucu ya. Asli, benci banget gua sama klakson mobil ini. Ini nggak ada yang lain. Nggak tahu di sana deh, bukan klakson aslinya lagi. Oh, udah ganti juga Bang. Ya, ini bakal seru karena ini pertama kali juga nih mobil akan donat-donat di tempat kecil. Terakhir Mas bawa tuh di mana ini? Di Mitsubishi, di tempat di pabrik di showroom Mitsubishi. Gila, kenceng banget. Nggak nyangka kan, ini expander loh. Iya, masalahnya mobilnya tinggi gitu Mas. Iya. Tapi tenaganya kayak mobil supercar gitu. Iya. Dan itu yang paling pelan tadi. Tadi Mas? Tadi yang paling pelan. Waduh. Engine TP yang paling pelan. Wah, gue yang paling pelannya udah ngeri Mas. Beda gitu tarikannya sama mobil-mobil yang biasa gue bawa. Four wheel. Iya mungkin. Iya, jambak gitu mobilnya. Lu
donat-donat tetangga udah biasa? Udah biasa. Ya sudahlah, begitulah ceritanya. Wah, gue deg-degan banget. Wah, kencang banget tapi ngedrive-nya, Mas. Gue panik banget. Ya udahlah. Keren, Mas. Gue salut banget sama lu. Oke. Berani banget lu nariknya, Mas. Ya. Tanpa ada ragu gitu. Anak, kayak gila. Ya. Gokil. Oke. Ya, kita ngobrol di luar aja kali, Mas. Ya udah, sip. Ya. Oke. Gimana? Ya, jadi ternyata lokasi kurang gede untuk mobil 4 wheel. Bud, tolong Supri, Bud ya. Dicabut aja, Bud, belakangnya. Hancur punya orang. Maaf ya, baru 1 kali di garasi drift, temboknya rubuh. Deg-degan gue di dalam. Mantap, Mas. Udah kena masih bersikat, Mas. Gokil sih rasanya. Ini pengalaman pertama gue dibawa mobil rally. Begitu mobil rally-nya expander, tapi biasanya expander kan di jalan ya mobil harian kan. Ini benar-benar expander mobil rally, jadi bener rasanya aneh banget gitu. Kencang banget di dalam, bikin panik sih. Beda banget sama drifting, walaupun drifting mobilnya mesin gue 2JZ, cuman tarikannya tuh karena 4 wheel dan karena emang settingannya diperuntukkan untuk rally, jadi atmosfernya tuh beda banget, experience-nya benar-benar beda banget. Gue rada sedikit panik sih tadi, karena tarikannya itu the best. Terus Mas Rifat bawanya juga gak ada rasa takut sama sekali, langsung aja dibabat di semuanya. Itu bikin gue panik, tapi benar-benar pengalaman baru gue yang keren banget deh. Thank you Mas Rifat udah diajakin. Sebenarnya kalau kalian yang mau nyobain drifting, menurut gue emang drifting itu bisa dibilang budgetnya tinggi karena kita perlu butuh mobilnya kan. Tapi timbang itu dengan kita pakai simulator, pakai setir di rumah, itu pun kita juga bisa merasakan experience drifting. Jadi jangan putus asa karena belum ada budgetnya, tapi kalau emang benar-benar pengen nyobain, cobain dulu aja simulator. Main di game di HP pun juga itu mirip-mirip rasanya. Ataupun bisa pakai RC. Jadi nggak memutus kemungkinan lah untuk kita nyobain drifting. Mas Rifat merupakan, sebenarnya Mas Rifat sama gue tuh saudara jauh ya. Cuman kita menganggapnya teman yang bisa gue katakan sebagai role model gue. Mas Rifat itu pembalap rally yang bisa drifting juga, bisa semuanya, yang humble, punya karismatik, dan juga punya skill. Pokoknya menjadi contoh banget deh buat sosok otomotif di diri gue. Well guys, akhirnya itu dia tour gue di garasi drift bersama Ziko sama Dipo. Mudah-mudahan lu suka, ini yang ditunggu selama ini. Dan gue mau terima kasih sama yang punya tempat, yaitu Ziko, yang baru aja abis naik mobil. Terima kasih ya. Thank you juga Mas Rifat. Sama-sama, terima kasih juga. Thank you banget. Ini benar-benar ngisi waktu gue ngabuburit nih Mas. Iya kan? Iya kan? Experience bawa ginian. Iya kan? Gawat ya? Keren. Ya udah. Jadi kayaknya Ziko juga pengen nyobain expander nanti di track rally. Setuju nggak? Pasti setuju kan? Ya, Rifatnya bolehin kan? Oh boleh. Ini gue akan izinin dia akan nyetir mobil ini di tempatnya. Oke, pada waktunya di tempatnya. Paling ya gue dikasih bantal, dimajuin. Oh beres. Kelihatan sih. Iya. Segini. Ya udah, thank you banget udah nonton ini. Kalau kalian bisa like dan subscribe, gue senang banget. Jangan lupa juga, ini legendnya. Ikutin juga Garasi Drift karena dia adalah trendsetternya Indonesia sekarang di dunia drifting. Oke, thank you sekali lagi. And thank you juga buat support Z-Coaster towingnya. Kalau ada yang perlu towing, jangan lupa ini towing terbaik yang ada di Jakarta. Jadi ya mereka semua all around produk. Bajunya coba taruh bajunya tuh. Oke, keren. Ya udah, thank you guys. See you. Dadah.